pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Amfibi merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air dan di darat. Amfibi memiliki 3 ordo, yaitu Sesilia, Anura, dan Caudata. Sebagian besar amfibi mempunyai anggota gerak seperti tungkai dan jari-jari. Amfibi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penutup tubuhnya berupa kulit yang berlendir. Yang kedua, hewan tersebut berdarah dingin atau yang disebut dengan poikiloterm. Yang ketiga, amfibi tersebut mengalami metamorfosis sempurna. Yang keempat, hewan amfibi memiliki 4 kaki yang disebut dengan tetrapoda. Kaki amfibi tersebut mempunyai selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya tersebut. Kaki tersebut berfungsi juga untuk melompat serta berenang. Yang kelima, jantung pada amfibi terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Yang keenam, alat pernapasan pada amfibi setelah dan sebelum bermetamorfosis itu berbeda. Saat masih larva atau yang disebut juga dengan kecebong, alat pernapasannya ialah berupa insang. Setelah dewasa, menggunakan paru-paru dan juga kulit. Yang ketujuh, mata pada amfibi mempunyai selaput tambahan yang disebut dengan membran niktitan. Selaput tersebut berguna di saat menyelam. Yang pertama, ordo Sesilia atau Gymnophiona. Ciri dari ordo ini tidak memiliki kaki, memiliki tubuh bersegmen, banyak lipatan melingkar yang membuat tubuhnya terlihat berluas-luas seperti cacing, memiliki mata yang kecil, memiliki tentakel yang berfungsi sebagai alat peraba dan pencium, fertilisasi secara internal, kulit lembab dan berlendir. Ada 2 bentuk dalam siklus hidup kelompok ini. Pada tahap larva, di mana ia hidup di air, bernafas melalui insangnya. Insang biasanya ditemukan di darat atau di air dan menjadi lebih kecil saat dewasa. Ordo Sesilia atau Gymnophiona memiliki 5 famili, yaitu Urotipilida, Scole, Comorphida, Ichthyopida, dan Sesilida. Salah satu contoh spesies dari famili Sesilida yaitu Sesilia tentaculata. Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas amfibi, ordo Gymnophiona, famili Sesilida, genus Sesilia, spesies Sesilia tentaculata. Yang ketiga ada ordo Caudata atau Urodela. Ordo Caudata atau sering disebut dengan Urodela merupakan salah satu kelompok amfibi yang memiliki banyak keunikan. Anggota ordo ini memiliki bentuk tubuh yang memanjang dan terdapat pembeda yang jelas di antara kepala, leher, atau badan dibandingkan dengan kelompok amfibi yang lain. Keunikan yang lain yaitu tidak memiliki gendang telinga eksternal sehingga anggota ordo Caudata merasakan getaran suara dengan cara yang unik. Mata kecil yang terdapat di kepalanya siap untuk mengintai mangsa. Caudata adalah karnivora sejati. Ciri yang mencolok dari ordo ini adalah adanya ekor. Selain itu, fase larva dan fase dewasanya dasarnya identik. Ordo Caudata juga memiliki permukaan tubuh yang licin dan lembab. Sebuah bentuk adaptasi penting untuk menjaga hidrasi dan membantu pernapasan kulit. Salamander, amfibi dengan ekor, termasuk ke dalam ordo Caudata atau Urodela dengan kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas amphibia, ordo Caudata atau Urodela, famili Salamandridae, dan genus Salamandra. Ordo Anura, anggota kelompok ini umumnya tidak memiliki ekor, memiliki kepala, dan tidak memiliki leher. Dan anggota tubuh, membran timpani yang relatif besar dan terletak di belakang permukaan kulit. Kelopak mata bisa diatur. Di Indonesia sendiri terdapat 5 famili yang sering mudah dijumpai, yaitu famili Mufonidae, Mugoraphidae, Raridae, Microridae, dan Prosoporidae. Kali ini kita akan membahas tentang
salah satu famili dari kelima tersebut, yaitu famili Buffonidae, di mana salah satu contohnya yaitu adalah spesies Buffo-melanostichtus. Klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Amphibia, Ordo Anura, famili Buffonidae, genus Buffo, spesies Buffo-melanostichtus. Karakteristik Buffo-melanostichtus, ordo dari Anura. Yang pertama itu kulit bertekstur nodul. Yang kedua ada barisan gigi yang keras dan menonjol di bagian atas kepala. Nomor 3 terdapat bintil-bintil keras di punggung dengan ujung kehitaman. Keempat, sepasang kelenjar parotoid atau kelenjar racun yang besar panjang terdapat di atas tepuk. Selanjutnya, hewan yang termasuk ke dalam kelompok hewan amfibi adalah katak. Salah satu spesiesnya adalah Dendrobates leucomelas. Dendrobates leucomelas sama seperti binatang lainnya, yaitu masuk ke dalam kingdom Animalia. Dengan filumnya adalah Chordata, kelasnya Amphibia, ordonya Anura, dengan famili Dendrobatidae, genusnya adalah Dendrobates dengan spesies Dendrobates leucomelas. Dendrobates leucomelas adalah katak panah beracun yang umumnya ditemukan di bagian utara benua Amerika Selatan, terutama di daerah Venezuela. Ia sering ditemukan di bebatuan datar, pohon, tanaman, dan serasah daun di lantai hutan. Seperti semua Dendrobatidae, katak Dendrobates leucomelas mengeluarkan racun dari kulitnya yang diperoleh dari memakan mangsa arthropoda tertentu. Salah satunya adalah kumbang melirit yang menjadi sumber racun bagi Pilobates terribilis atau katak racun emas. Toksin alkaloid yang dikeluarkan dari kulit katak Dendrobates leucomelas mengganggu impuls saraf yang dapat menyebabkan gagal jantung atau fibrilasi. Ada dua hewan yang seringkali kita anggap bahwa hewan tersebut adalah hewan yang sama, yaitu adalah katak dan juga kodok. Padahal katak dan kodok adalah hewan yang berbeda. Perbedaan antara katak dan juga kodok dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari aspek habitatnya. Katak sendiri lebih menyukai habitat yang basah, umumnya hidup di pohon, sungai, danau, rawa, dan juga sawah. Sementara kodok umumnya lebih mudah ditemui pada lingkungan yang lebih kering, seperti tepi sungai, sekitar rumah, juga kayu lapuk, serta padang rumput. Aspek yang selanjutnya dapat dilihat dari ciri-ciri dan juga morfologinya. Katak memiliki bentuk tubuh yang langsing dengan kulit bertekstur halus, basah, dan juga tipis. Sementara kodok, tubuhnya lebih gempal atau besar dengan kulit tebal, bertekstur kasar, dan juga kering. Katak memiliki kaki belakang yang panjang, sehingga dapat melompat dengan jarak yang lebih jauh. Sementara kodok memiliki kaki belakang yang pendek sehingga tidak dapat melompat sejauh katak. Kaki katak memiliki selaput renang yang lebar dan hampir menutupi seluruh jarinya. Kaki kodok mempunyai selaput tetapi lebih tipis dan nyaris tidak terlihat. Amfibi berasal dari bahasa Yunani, amfibi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Amfibi didefinisikan sebagai hewan vertebrata atau hewan tulang belakang yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Amfibi merupakan perintis vertebrata daratan. Paru-paru dan tulang anggota tubuh yang mereka warisi dari nenek moyang Crostoperthrigia memberikan sarana untuk lokomosi dan bernafas di udara. Sekelompok amfibi awal atau ekospermia pertama kali berkembang sekitar 330 juta tahun lalu dan ada selama 200 juta tahun. Meskipun masih belum pasti, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka adalah nenek moyang, katak, dan salamander modern. Mereka memiliki berbagai ukuran, dengan spesies seperti Uranocentrodon senecalensis yang mampu tumbuh hingga 4 meter. Beberapa temnospondil besar akan memainkan peran yang mirip dengan buaya di ekosistem mereka, bertindak sebagai karnivora semi-akuatik di sekitar saluran air penuh. Dari data hasil penelitian, menunjukkan bahwa salamander dan katak berbagi leluhur dari kelompok Temnospondil labyrinthodon. Sementara ciri-cirian kemungkinan berasal dari garis keturunan berbeda
berbeda terkait dengan Microsaurin conchus. Temnospondyle dari zaman Karbon dan Permian menunjukkan kemiripan dengan salamander, mendukung hubungan kekerabatan. Triadobatrachus atau katak awal dari zaman Trias menunjukkan tahap awal evolusi tengkorak dan sistem pendengaran atau vokalisasi katak. Sedangkan Eocaecilia atau Caecilian awal dari zaman Jura memperlihatkan hubungan dengan mikrosaur, bukan dengan katak atau salamander. Kekerabatan amfibi dengan kelas vertebrata lainnya terdapat 3 istilah dalam hubungan filogenetik. Yang pertama ada monofiletik, yaitu kelompok yang mencakup nenek moyang dan semua keturunannya. Amfibi merupakan kelompok monofiletik karena semua anggota berasal dari satu nenek moyang yang sama. Yang kedua ada parafiletik, kelompok yang mencakup nenek moyang tetapi tidak semua keturunannya. Yang ketiga ada polyfiletik, yaitu kelompok yang anggotanya berasal dari nenek moyang berbeda, biasanya karena kemiripan ciri yang muncul secara konvergen. Hubungan kekerabatan amfibi dengan vertebrata lainnya menunjukkan bahwa amfibi adalah kelompok vertebrata yang pertama beralih dari hidup di air ke hidup di darat. Mereka berasal dari nenek moyang ikan bersirip yang mulai memiliki kaki dan paru-paru. Amfibi menjadi jembatan evolusi antara ikan dan vertebrata darat seperti reptil, burung, dan mamalia. Dengan kata lain, amfibi adalah penghubung penting dalam sejarah evolusi vertebrata yang membantu menjelaskan bagaimana hewan mulai hidup di darat.